Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik pada hari Kamis Putih, peringatan perjamuan Tuhan. Dan berbahagia sekali pada hari ini kita semua ditemani oleh Romo Diosesan Harijantan Dermawan. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Hardi dan Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sekarang marilah kita menyapa salam kepada Romo Hardi yang sudah hadir di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo Hardi. Salam damai juga Marita dan juga para pendengar dan para penonton ya. Iya Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita hari ini dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Hardi. Mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada hari ini kami memasuki hari Paskah yang dimulai dengan Kamis Putih. Dan kami ingin mengenangkan karya-karya baik-Mu, karya-karya agung-Mu, di mana Engkau mau untuk menderita bagi kami, dan juga kami diikut sertakan dalam kebangkitan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah kita harus bangga akan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Pohon keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita, sumber penebusan dan pembebasan kita. Menurut kalender liturgi, bacaan dari kitab Keluaran bab 12 ayat 1 sampai 8 dilanjutkan ayat 11 sampai 14. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kakimu berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan.
Adapun darah anak domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 11 ayat 23 sampai 26. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15 yang akan disampaikan oleh Romo Hardi untuk kita semua. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah
dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenang dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Hardi untuk kita semua. Romo, dari bacaan-bacaan hari ini, kiranya kabar sukacita apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Ya, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, tapi sebelumnya sebagai pengantar, saya akan melihat dulu konteks dari keseluruhan perayaan Kamis Putih ini. Saya kutipkan dari sebuah pedoman yang berbunyi demikian. Dengan misa Kamis Putih, gereja mengalami Trihari Paskah dan mengenang perjamuan malam terakhir waktu Kristus pada malam ia dikhianati karena kasih kepada murid-muridnya yang berada di dunia, mempersembahkan tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur kepada Bapa dan menyerahkannya kepada para rasul sebagai santapan dan minuman, dan menugaskan mereka serta para penggantinya dalam jabatan imamat untuk mempersembahkannya sebagai kurban. Itu pedoman yang pertama. Yang selanjutnya adalah ini. Hendaknya diperhatikan sepenuhnya misteri-misteri yang dikenang dalam perayaan misa ini, maksudnya Kamis Putih. Yang pertama, pengadaan ekaristi dan imamat, serta perintah cinta kasih persaudaraan. Dengan kata lain, Kamis Putih menegaskan perayaan ekaristi sebagai kenangan akan Yesus Kristus dan sakramen imamat, karena imamlah satu-satunya pemimpin yang mengadakan perayaan ekaristi. Dan melalui kuasa Roh Kudus mengubah persembahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu pedoman yang saya kutip untuk melihat konteks dari perayaan Kamis Putih yang kita lakukan. Sebelumnya pada pagi hari atau
di luar daerah biasanya juga pada hari Rabu diadakan misa Krisma. Misa Krisma itu adalah misa yang diadakan bersama dengan para imam, sekaligus juga umat yang hadir di sana, dan Bapak Uskup itu memberkati minyak-minyak, ya, minyak pengurapan orang sakit, minyak krisma, dan juga minyak katekumen. Nah, maka jelas bahwa minyak-minyak itu tidak serta-merta diberkati begitu saja. Bapak Uskup yang memberkati, dan itu dilakukan setahun sekali. Jadi mudah-mudahan misalnya kalau banyak orang sakit, mudah-mudahan cukup kali ya, cukup padanya. Nah, yang berikut itu adalah ciri khas dari Kamis Putih adalah pembasuhan kaki para murid. Dan sejumlah orang dari umat itu tampil untuk dibasuh kakinya oleh para imam, ya, yang mempersembahkan perayaan Ekaristi pada Kamis Putih itu. Maksudnya jelas mau mengungkapkan semangat pelayanan dan kasih Kristus yang datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Maka ciri khas dari Kamis Putih itu kurang lebih ada perayaan Ekaristi, kenangan akan Yesus Kristus, dan yang berikut itu adalah sakramen imamat itu sendiri, di mana imam menjadi ya satu-satunya yang mengadakan pemimpin perayaan Ekaristi, dan yang berikut itu adalah pembasuhan kaki. Sekarang ini yang dibasuh itu bisa macam-macam. Misalnya saja dulu waktu saya di Atmajaya, saya spontan aja siapa yang berkenan datang untuk saya basuh kakinya. Dan banyak orang itu datang, ya. Tapi ada kuotanya waktu itu 12, ya. Tapi sebetulnya juga lebih dari itu juga bisa sih. Itu kemudian rencana di Alam Sutra tempat saya bertugas sekarang ini adalah para pasutri, ya, pasangan suami istri yang akan dibasuh oleh para imam yang bertugas di sana. Wanita juga boleh ya, Pastor? Boleh, karena dalam pedoman itu tidak dicantumkan ya harus laki-laki, tetapi ya, hanya dikatakan wakil umat ya untuk dibasuh kakinya. Jadi siapa ya, bisa juga anak-anak, bisa juga remaja. Kalau di Unika Atmajaya dulu yaitu anak-anak mahasiswa malah ya, saya basuh kakinya. Tetapi simbolnya itu sangat jelas bahwa Kamis Putih bukan melulu mengenangkan Tuhan yang sebentar lagi akan menderita, tetapi di sana juga simbol kekuatan pelayanan, ya, pelayanan dengan penuh kasih. Nah, kira-kira itu yang menjadi kerangka dari peristiwa perayaan Kamis Putih yang kita rayakan bersama-sama. Yang berikut itu adalah berkenaan dengan teks-teks ya, teks-teks yang dibacakan. Pertama diambil dari kitab Keluaran, itu berarti Perjanjian Lama. Kemudian juga surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan ini adalah ciri khas bacaan Injil, ciri khas Kamis Putih yang tiap tahun akan kita dengarkan, yaitu berkenaan dengan pembasuhan kaki. Karena hanya Injil Yohaneslah di mana dikisahkan tentang Yesus yang membasuh kaki para murid. Sementara Injil Sinoptik yang kita baca itu tidak tertera, hanya perayaan Paskah bersama-sama. Kita akan lihat teks-teksnya sebagai permenungan. Bacaan pertama itu diambil dari kitab Keluaran, berbicara tentang
tentang ketetapan Paskah ya. Dan ini awal dari Trihari Paskah yang akan kita jalani. Nah, terus terang detail mengenai Paskah Yahudi, ketetapan dan aturan Paskah Yahudi itu tidak saya pahami dan tidak saya kuasai dengan baik. Sejauh literatur yang saya baca adalah ini, Paskah awal dulu itu dilakukan oleh para gembala. Pengembara, mereka itu mengembara ke tempat-tempat yang lain, dan itu pada awal musim semi. Ya, seperti ya bulan-bulan Maret, bulan April itu kan mulai muncul musim semi ya. Kalau daerah yang mengalami 4 musim, musim semi. Dalam pesta itu para gembala mengorbankan dari kawanan ternak mereka. Jadi luar biasa para gembala ini. Dan darah binatang itu yang dikorbankan itu dioleskan pada tiang pintu. Dan dagingnya dijadikan kurban keselamatan bersama anggota keluarga dan dimakan bersama juga roti tidak beragi. Selanjutnya juga dikatakan bahwa mereka makan sayuran pahit. Ya, pahit. Mungkin bayangannya apa ya kalau pahit itu? Di sini bisa daun pepaya kali ya, daun pepaya yang pahit-pahit, daun apa lagi Marita yang biasa masaknya. Pokoknya sayuran pahit ya di sana. Dan yang menarik itu adalah pada zaman awal itu binatang kurban itu tulang-tulangnya tidak boleh dipatahkan. Maka kita bisa mengingat kembali peristiwa Yesus yang bergantung di kayu salib, sementara kedua penjahat yang diceritakan dalam Injil itu kan dipatahkan ya, sampai akhirnya ya mereka supaya cepat mati. Sementara tentara melihat bahwa Yesus itu sudah mati, maka apa yang dilakukan, dia tidak mematahkan ya kaki Tuhan Yesus, tetapi dia untuk memastikan bahwa Yesus wafat, maka tombak tentara itu masuk ke dalam lambung. Dan dari situlah mengalir, kalau dalam perayaan Ekaristi, adorasi, Jumat pertama, mengalirlah yang namanya darah dan air itu dari lambung Tuhan Yesus. Jadi simbolnya, bukan simbolnya, ya termasuk juga simbol, amat sangat kuat di sana. Itu perayaan Paskah pada awal. Lalu pesta para gembala pengembara itu dijadikan peringatan karya keselamatan Yahweh terhadap orang Israel bebas dari perbudakan di Mesir dengan perubahan dan juga dengan tambahan sana-sini. Nah, Keluaran bab 12 yang kita dengarkan tadi, itulah yang disebut dengan Paskah Tuhan. Ayat 11, itulah Paskah Tuhan. Ya. Beginilah kamu harus memakannya, pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Dan ini yang penting, akulah Tuhan. Jadi ini yang disebut dengan Paskah, perayaan Paskah bagi orang-orang Israel. Dan hari ini, Kamis Putih, juga sebagai awal dari perayaan Paskah orang-orang Kristiani. Perayaan perjamuan Tuhan bersama dengan para muridnya, di mana Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Kemudian semua istilah kurban yang dipakai secara material itu diganti dengan Yesus sendiri. Yesus adalah
kurban hidup untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Sementara domba, kambing yang dulu dipakai sebagai bahan kurban itu tidak lagi dipakai. Ya. Kasihan ya kalau domba, kambing dijadikan korban, maka korbannya itu adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, Yesus pun kita tahu menjalankan ritus ya peringatan Paskah Yahudi itu. Nah, dalam bacaan kedua itu dengan sangat jelas ya Yesus yang menjalankan ritus perayaan Yahudi, ya, Paskah Yahudi itu. Dalam surat itu di kota Korintus ada perjamuan Paskah Yahudi sekaligus juga perubahan-perubahan di sana. Ya. Tidak ada lagi hewan kurban. Hewan kurbannya adalah Yesus sendiri dan sekarang itulah yang kita rayakan. Jadi setiap kali kita merayakan Ekaristi, sebetulnya kita merayakan Paskah itu ya. Karena apa? Karena Yesus yang menjadi kurban yang hidup bagi kita supaya apa? Supaya hidup. Nah, suatu kali ini iseng-iseng saya ke pasar, kemudian lihat daging-daging gitu ya. Daging-daging yang sudah disembelih, yang sudah mati dan dijual di pasar itu. Nah, daging yang kita santap yang sudah mati itu supaya apa? Supaya kita hidup. Nah, ya. Maka saya membayangkan misalnya saja kalau Yesus wafat di kayu salib dan kurbannya kita santap supaya apa? Supaya kita hidup. Ya. Itu bagi saya itu sangat menakjubkan ya. Yesus yang mau berkorban untuk kita supaya kita tetap hidup. Ya. Nanti dalam peristiwa kebangkitan Minggu Paskah atau Sabtu Paskah, malam Paskah itu harus benar-benar menjadi iman kita tuh, ya, bahwa dia mati supaya kita hidup, ya, supaya kita tidak mati begitu saja. Ini perayaan kuno yang diadakan. Sampai-sampai Paulus menuliskan kembali kepada jemaat di Korintus itu. Pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Jadi ini adalah kenangan abadi bagi orang-orang Kristiani, bagi orang-orang Katolik. Maka perjamuan terakhir yang diadakan oleh Tuhan Yesus yang pada waktu itu adalah perjamuan Paskah Yahudi oleh orang-orang Kristiani, oleh orang-orang Katolik sekarang ini menjadi perayaan Ekaristi. Untuk mengenangkan Dia yang mati supaya kita hidup. Ya, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Hardy di bagian pertama ini. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik pada hari ini, hari Kamis Putih, peringatan perjamuan Tuhan. Dan masih bersama kita Romo Hardy Jantan Dermawan, serta saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya informasikan kepada Anda yang mau bertanya ataupun mengirimkan usul dan saran, silakan Anda kirim pesan singkat ke nomor
0882 9019 0900. Sekali lagi 0882 9019 0900. Baiklah, kita bersama Romo Hardi untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Romo, di bagian kedua ini apakah yang akan Romo sampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Ya, kita lanjutkan pembahasan yang pertama ya. Ya, Romo. Jadi surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu merupakan kisah ya gereja perdana di mana perayaan Ekaristi mungkin yang masih kuno pada waktu itu, Paulus mengingatkan kembali akan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh berkorban demi umat manusia supaya kita hidup. Maka dia mengulang lagi apa yang terjadi pada malam itu, atau kita sebut Kamis Putih ini, di mana Yesus mengangkat roti, kemudian dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Dan selanjutnya dia juga mengangkat piala. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Jadi baik roti maupun juga darah piala itu ditujukan untuk mengenangkan Tuhan Yesus. Jadi setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita merayakan Paskah. Jadi Paskah itu bukan hanya Paskah besar yang sebentar lagi kita akan rayakan, tetapi setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita merayakan Paskah-Paskah kecil seperti itu. Dan tujuannya itu adalah mengenangkan Tuhan Yesus. Apa yang dikenangkan? Ya segala perbuatan-perbuatan baik, sampai pada akhirnya dia mau menderita untuk kita, kemudian juga mati di kayu salib dan dibangkitkan oleh Bapa. Dan dari sanalah kita juga berpartisipasi dalam kebangkitan Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Ya. Jadi ini juga sekaligus sebagai pewartaan kita, pewartaan wafat Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu bukan wafat yang sia-sia, tetapi Dia wafat untuk menebus dosa umat manusia. Nanti dalam Jumat Agung kisah penangkapan Tuhan Yesus itu sebetulnya dalam Injil Yohanes menarik, karena para tentara sebetulnya dia tidak bisa menangkap Tuhan Yesus. Jadi para tentara itu kan bertanya Yesus itu kan bertanya kepada mereka yang mau menangkap, siapa yang kamu cari? Kemudian para tentara mengatakan Yesus dari Nazaret. Apa yang terjadi? Rebah, jatuh, nggak bisa menangkap. Ya. Kemudian mereka bangkit lagi, Yesus kembali lagi bertanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Kemudian mengatakan, akulah. Ya. Ketika Yesus mengatakan akulah dia, rebah lagi. Sampai suatu saat dia bangun lagi, Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Yesus tidak mengatakan akulah dia. Dia menyerahkan tangannya dan akhirnya ditangkap. Jadi kalau dalam Injil itu dikatakan Yesus ditangkap, sebetulnya juga tidak. Mau dikatakan Yesus menyerahkan diri. Ya. Menyerahkan diri untuk ditangkap. Ya. Jadi bukan sekedar ditangkap, dicari-cari, tetapi dia sungguh menyerahkan diri. Tujuan hidup Tuhan Yesus itu amat sangat jelas ya. Misinya itu amat sangat jelas. Visinya juga jelas untuk menyelamatkan umat manusia. Misinya bagaimana? Mau menderita dan wafat.
di kayu salib itu. Itu, nah ini kan kata-kata konsekrasi ya, sebagaimana kita dengarkan, yang kita juga rayakan bersama ketika imam mengangkat roti dan juga piala. Dan ada satu hal yang menarik, sejauh saya paham ya, perayaan Ekaristi itu kan juga berkenaan dengan intensi misa. Banyak orang Katolik yang malas-malasan, enggan-engganan untuk datang ke perayaan Ekaristi. Ya, alasannya bisa macam-macam sih. Ya, kering lah, membosankan lah, bikin ngantuk lah, dan lain sebagainya. Kemudian saya hanya berpikir begini, mereka yang punya alasan ini dan itu, jangan-jangan tidak memiliki intensi itu. Kan dalam perayaan Ekaristi, entah di awal, entah di menjelang persiapan persembahan, itu entah MC, entah imam mengatakan ini, intensi misa adalah untuk, ya. Jadi kalau orang tidak punya intensi, biasanya dia akan malas. Ya. Maka perayaan Ekaristi harian bisa dicek aja ya. Kalau anak-anak mereka ujian, ya penuh gereja. Itu penuh gereja. Ya, ya betul ya. Iya. Karena apa? Karena orang tua itu punya intensi. Intensi supaya anaknya itu berhasil dalam ya ujian. Setelah ujian, setelah lulus, penuh lagi misa harian? Enggak juga. Gitu ya. Karena apa? Karena selesai. Udah. Maka kalau hari Minggu orang entah kewajiban, entah ini kebutuhan hidup rohani orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik, saya menganjurkan supaya mereka memiliki intensi. Supaya apa? Supaya tidak jatuh dalam kemalasan. Intensi itu bisa intensi pribadi, atau juga bisa intensi yang didoakan bersama-sama. Sebagaimana entah MC, entah imam, ya membacakan intensi-intensi itu. Jadi pastor sendiri sebagai pemimpin perayaan Ekaristi juga harus memiliki intensi. Misalnya kalau perayaan Ekaristi tanpa intensi umat gitu ya, tidak ada yang mengajukan, maka si imam itu sendiri harus punya intensi. Salah satu yang saya hayati, kalau tidak ada intensi dari umat, maka saya mempersembahkan Ekaristi ini untuk kesejahteraan umat. Nah, kira-kira begitu. Supaya apa? Supaya orang tidak jatuh dalam kemalasan yang berikut, yang lebih dalam. Sesungguhnya ketika kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi dengan datang ke perayaan Ekaristi, kita mau kenangkan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita itu. Itu dari bacaan kedua. Masih banyak dan juga bisa kita lakukan renungan-renungan. Misalnya ketika Yesus memecah-mecahkan roti, ya. Yesus menyerahkan roti itu kepada para murid. Ya. Yesus yang bersyukur ya atas roti itu. Jadi renungannya itu bisa macam-macam. Kita bersyukur atas hidup yang kita hidupi ini. Dan juga ketika roti itu dipecah-pecah, maksudnya amat sangat jelas. Beranikah kita sebagai pengikut Tuhan, Yesus Kristus, dipecah-pecah juga dalam tubuh kita. Dibagi-bagikan kepada orang lain. Maka nanti ujung-ujungnya mau tidak mau orang-orang Kristiani, para pengikut Tuhan, orang-orang Katolik harus punya pertama komunitas, yang berikut itu adalah pelayanan. Orang harus melayani itu.
apapun, entah kecil, entah besar, itu tidak menjadi masalah. Entah sekedar mendampingi putra-putri altar misalnya saja, atau putri sakristi, atau menjadi pendamping orang-orang muda, bina iman remaja, bina iman anak, atau yang lebih berat lagi menjadi ketua lingkungan, ketua seksi di gereja, atau di luaran sana kita bisa menjadi panitia misalnya, panitia bakti sosial. Pokoknya dengan kata lain, mau dikatakan dari perayaan Ekaristi bukan sekedar ibadat, ya, ibadat seperti itu, tetapi juga ada buah-buah dari perayaan Ekaristi itu. Itu sebab di akhir perayaan Ekaristi itu selalu dikatakan, ya, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Ya. Itu Marita yang berikut itu adalah soal pembasuhan kaki. Ya, pembasuhan kaki. Soal pembasuhan kaki itu hanya ada di dalam Injil Yohanes. Ya. Yang menarik dari pembasuhan kaki itu adalah gerak turun. Gerak turun dari secara simbol, secara badaniah, secara tubuh, Yesus itu merendahkan diri. Dari sikap berdiri, dia turun membungkukkan tubuhnya. Ya. Dikatakan seperti ini, kalau saya merefleksikan Kamis Putih, itu adalah perayaan Kamis Putih adalah perayaan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang luar biasa, di mana akhirnya Yesus menetapkan perayaan Ekaristi untuk kita semua. Dan selanjutnya yang saya lihat itu adalah gerak Yesus yang menurun, ya, menurun secara tubuh, secara badannya. Ia sungguh-sungguh mau menjadi seorang hamba. Dan inilah gerak yang mesti dilakukan oleh para pengikut, ya, pengikut Tuhan. Mungkin kita masih ingat ketika membaca kisah tentang Sakeus. Sakeus yang ingin melihat Tuhan. Tetapi karena dia kerdil, karena dia orang pendek, dikatakan oleh Injil Lukas, apa yang dilakukan? Dia mendahului, kemudian dia naik ke pohon ara. Iya. Pohon ara. Naik ke pohon ara itu artinya gerak naik. Ya, gerak naik dari Sakeus. Maka ketika Yesus tiba di pohon ara itu, ya, sabdanya apa? Sakeus, segeralah turun. Ya, segeralah turun. Aku akan mampir ke rumahmu. Jadi gerak turun, gerak naik yang dilakukan oleh Sakeus diminta oleh Tuhan Yesus untuk gerak turun. Sama seperti gerak turun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam Kamis Putih ini. Gerak turun maksudnya amat sangat jelas bahwa ini adalah sikap seorang hamba, ya, seorang hamba, ya. Iya. Bukan sekedar pelayan lagi, seorang hamba yang mau tidak mau harus dilakukan. Dan sabda yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu menjadi benar ketika Yesus mengatakan barang siapa meninggikan diri itu akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi orang-orang yang mau secara tubuh, secara sikap, mau rendah hati, maka di mata Tuhan orang-orang seperti ini akan ditinggikan. Dan benar di kayu salib Yesus itu ditinggikan. Jadi Kamis Putih itu adalah gerak turun, sementara Paskah itu adalah gerak naik, ya, gerak naik yang dilakukan yang terjadi di dalam hidup Tuhan Yesus. Yang berikut yang saya renungkan, yang saya pelajari dari Injil Yohanes, itu ada kurang lebih 3 pernyataan teologis dalam kisah yang ditulis oleh
penginjil Yohanes ini. Yang pertama, pernyataan yang pertama, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ini pernyataan teologis. Sudah tiba saatnya. Kita masih ingat pada Yohanes bab 2, ketika ada keluarga yang kekurangan anggur, kehabisan anggur menurut Bunda Maria, Yesus mengatakan apa kepada Bunda Maria? Saatku belum tiba. Tetapi di sini dalam Injil Yohanes, dalam peristiwa Kamis Putih, itu dikatakan saatnya sudah tiba. Jadi itulah saat di mana Yesus itu dimuliakan. Menurut Injil Yohanes, sudah tiba saat untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Itu maka saat sudah tiba itu sangat penting menurut Injil Yohanes. Sudah tiba maksudnya kemuliaan Tuhan. Jadi dengan peristiwa Yesus yang mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan para muridnya, sampai akhirnya dia wafat di kayu salib, menderita wafat di kayu salib, semuanya mengarah kepada kemuliaan Tuhan, kemuliaan Bapanya di surga. Dan yang menarik itu adalah dalam kisah yang ditulis oleh Yohanes, tiba-tiba ada muncul yang namanya Yudas Iskariot. Tokoh Yudas Iskariot diselipkan dalam peristiwa Kamis Putih itu, dalam perjamuan terakhir itu. Yudas Iskariot kita tahu bahwa dia adalah pengkhianat Tuhan Yesus. Tetapi yang menarik itu adalah Yudas Iskariot tetap dimasukkan dalam perjamuan itu. Dengan kata lain, kalaupun ada pengkhianatan di dalam sana, karya iblis yang coba dimasukkan di dalam tokoh Yudas Iskariot, dan juga pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga terhadap Yudas Iskariot itu, maka pertanyaannya itu adalah mengapa penginjil Yohanes menyelipkan kisah atau menunjuk Yudas Iskariot sebagai pengkhianat itu. Ini pertanyaan, kita bisa bertanya aja sih. Maka salah satu jawaban mungkin juga sangat mudah, mau dikatakan Yesus tetap mengasihi. Yesus tetap mengasihi. Pun kalau Yudas Iskariot itu mengkhianati dia. Dia tetap, jadi kasih Tuhan itu tidak terpotong, tidak mengalir pada seorang yang mengkhianati dirinya. Dia tetap mengasihi. Tapi nyatanya Yudas Iskariot diceritakan dalam kisah setelah mengkhianati, dia malah membunuh dirinya. Padahal tetap Tuhan memberikan kesempatan sih dia untuk bertobat. Itu bisa dibandingkan dengan Petrus misalnya saja. Petrus yang yang menyangkal Tuhan Yesus, tetapi dia kan dalam Injil Lukas itu menarik sekali. Ketika Yesus memandang wajah Petrus saat dia menyangkal 3 kali dan ayam berkokok. Gitu. Dan perubahan yang sangat drastis. Jadi Petrus pergi, kemudian akhirnya dia bertobat. Meskipun dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Jadi ada kesempatan-kesempatan dalam kisah ini kita bisa membayangkan ada kesempatan-kesempatan yang senantiasa diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk berbalik kepadanya,
untuk bertobat kepadanya. Dalam sebuah khotbah saya mengatakan seberat-beratnya dosa, ya, Tuhan tetap mengampuni. Jangan pernah berpikir, Tuhan, dosaku sudah terlalu berat. Rasanya tidak mungkinlah Tuhan mengampuni. Tetapi saya mengatakan tidak. Kasih Tuhan itu tak terbatas untuk kita umat manusia, pun juga pada orang-orang yang bertobat. Kalau kita membaca Injil misalnya saja, banyak kisah-kisah orang-orang, misalnya saja menurut Injil Yohanes bab 8, ketika ada wanita yang berdosa, Yesus kembali menundukkan jongkok dia, menulis di tanah, dan dia membebaskan wanita itu dari kematian. Yesus hadir, Yesus datang untuk apa? Untuk memberikan kehidupan kepada kita. Ingatlah, ya, istilahnya simbol itu, simbol saya ke pasar, saya beli daging entah ayam, entah babi, entah sapi, dia kan mati ya. Mati supaya kita santap, supaya kita hidup. Itu mengenai pernyataan teologis dalam kisah. Dan selanjutnya itu adalah ini, yang kedua. Jawaban Yesus kepada Petrus yang menolak dibasuh, yang dicuci kakinya. Dikatakan demikian, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku. Jadi pembasuhan kaki merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar mereka bisa mengambil bagian dalam dia. Inilah tindakan hamba. Maka sikap hamba sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang disimbolkan dengan pembasuhan kaki itu harus diwujudkan. Maka kalau ada relasi yang tidak enak, yang tidak baik, yang saling menyalahkan pasangan-pasangan hidup, mungkin dia ikut retret, perlu retret. Dan yang berikut di akhir, menurut saya adalah penting saling membasuh kaki. Jadi suami membasuh kaki istrinya, istri membasuh kaki suaminya. Atau kalau ini dalam retret keluarga, juga adalah baik tuh. Anak juga membasuh kaki orang tuanya, papa dan mamanya. Sementara juga orang tua juga boleh tuh membasuh kaki anak-anaknya. Supaya apa? Sekali lagi gerak turun atau sikap hamba, ya. Sikap keluar dari diri kita sendiri itu harus benar. Ya memang yang saya renungkan itu adalah kodrat manusia memang harus keluar kok. Kalau manusia itu selamanya egois, terus terang saya mengatakan tidak akan berkembang di dalam hidup. Tidak akan berkembang, tidak akan bertumbuh imannya kalau tidak berani keluar, ya. Maka kalau Marita ini sebagai penyiar misalnya saja, ini kan bagian dari pelayanan di ORK ini, dan juga kan butuh waktu nih ya. Butuh waktu, butuh memikirkan ini Romo Hadi mau ngomong apa nih. Kemudian juga Jakarta begitu macet, ya. Kalau salah satu misalnya akhirnya saya terima acara ini, Kamis Putih ini, saya kan harus berpacu dengan kemacetan nih dari Alam Sutera ke sini. Ya inilah ada bagian gitu, bagian yang harus saya hayati, bagian di mana saya harus keluar dari diri saya sendiri.
Itu yang kedua. Yang Yang ketiga itu adalah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberi suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi pembasuhan kaki itu bukan sekedar ritus begitu saja, tetapi juga ini adalah sikap keteladanan. Orang harus memberikan teladan hidupnya bagi yang lain, bukan menjadi sandungan bagi orang lain. Itu mengenai 3 pernyataan teologis dalam kisah yang kita dengarkan bersama ini. Terima kasih Pastor. Okay. Terima kasih Romo. Romo, selanjutnya apakah yang harus kita hayati, dilaksanakan dalam Kamis Putih ini dalam konteksnya kita sebagai manusia, Romo? Konteks kita sehari-hari ya. Jadi Kamis Putih yang pertama ini adalah perayaan kasih Tuhan. Ya. Jadi kalau ada orang yang merasa kok Tuhan tidak mengasihi saya, ya mari kita rayakan Kamis Putih dengan baik tuh. Karena apa? Ini adalah kenangan yang sangat indah yang bisa kita syukuri bersama, bahwa Tuhan mau memberikan hidupnya, memberikan dirinya untuk kita semua, mau menderita dan wafat di kayu salib. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah, karena ini adalah ciri khas dari Kamis Putih adalah pembasuhan kaki, dan itu mau tidak mau merunut pada pelayanan, maka orang-orang Katolik harusnya punya sikap melayani orang lain. Jangan menunda-nunda itu tuh, jangan menunda, jangan berpikir aku kan orang sederhana, aku kan harus banting tulang, udah capek, bukan itu. Tapi juga harus ada sikap pelayanan seperti itu. Jadi bukan sekedar cari-cari uang, tetapi juga mau melayani. Itu sih inti dari Kamis Putih yang saya tangkap. Ya, terima kasih Romo. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usailah sudah jumpa kita pada hari ini dalam hari Kamis Putih, Pesta Perjamuan Tuhan. Maka Romo Harijantan Dermawan dan saya Bernadette Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Hardi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Dan semoga kita semua diberikan kekuatan, penghiburan, juga kesehatan dengan berkat-Nya yang melimpah, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Hari ini ku berjanji di hadapan altar suci, janji sehidup semati, melindungi cinta dalam untung lara, kasihku setia.
Janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya. Jalan hidup ini